tidak tahu barang gaib. Sedikit percaya. Sampai akhirnya Nabi berkata kepada Aisyah, ya, tarisi, kamu mengakulah kalau mengerjakan. Nah, bahasa tarisi, mengakulah. Ini kan berarti jelas, itu perintah kalau mengerjakan dosa supaya mengaku. Hubungannya kepada siapa? Ya, itu kan istilahnya seperti haknya istri, kehormatan istri yang hubungan dengan suami. Yang mengakunya kepada suaminya. Nah, sekarang sholat berdosa atau mengerjakan kesalahan yang menentang ijtihad imam, ya berarti taubatnya juga menyatakan kepada imam saya telah tidak menetapi ijtihad ini. Kalau dosa kepada Allah, ya memang minta maaf kepada Allah. Cuma orang ada yang bisa, ya dengan dia berdoa, minta maaf, atau itu bisa hilang ketenangan, keterisuannya, itu gundahannya karena melakukan kesalahan itu bisa hilang. Ada yang umumnya itu nggak bisa. Nggak cukup dengan minta ampun, nggak cukup dengan minta ampun. Dia ingin mempraktekkan atau cari kuliah. Saya telah berdosa begini, bagaimana saya bisa tenang? Nah, ini memerlukan penasehat. Nah, salah satu ijtihad surat Taubat itu adalah dalam maka bagaimana seorang mukmin itu bisa tenang. Nah, sehingga pada saat melawan kesalahan dia bisa mencari kuliah. Ada perempuan kafaro, ya kafaro begini. Karena kok kafaronya sudah kuat. Itu juga ada di dalam bab penjelasan masalah khusus, masalah takdir. Takdir itu sanksi hukum yang tidak dijelaskan dalam Quran hadis. Kalau zina kan ada, mencuri ada, khamr dipukul 40 kali ada. Tapi takdir itu nggak ada. Kesalahan apa saja yang tidak ada haknya itu namanya takdir. Nah ini ya tidak melebihi 10 pukulan. Kemudian dihitung dari ijtihad imam, itu imam juga berhak, itu silakan dirujuk dalam kitab namanya Al-Bukhari Ibnu Qudamah. Itu ada, silakan, yaitu seorang imam berijtihad untuk mengganti dengan harta, itu boleh. Jadi kalau dikatakan beta, ulama zaman dulu sudah membahas. Bukan hanya yang baru. Karena praktek-praktek kekhalifaan itu ada bukti-bukti ijtihad yang menentukan hal itu. Jadi kalau dikatakan bid'ah dari sisi mana bid'ahnya? Pengakuan itu sebuah pengakuan yang tertulis. Karena ya pergeseran perkembangan manusia zaman sekarang ini gampang sekali ngomong tapi ya lupa. Atau lu sengaja lupa. Sengaja lupa. Supaya nggak begitu, tulis dengan rapi. Supaya apa? Supaya tahu kesalahan. Nah, ini juga mungkin dari sisi Bapak pengurus, dari sisi yang berkompeten dalam ngurusi Bapak ini juga harus menjaga rahasia. Harus menjaga rahasia. Karena itu adalah auratul muslimin. Itu kan kewilangan, apa kewilangan itu? Harga diri seseorang. Itu juga harus dijaga. Jangan sampai ada rohnya kotor, wah dibacakan. Ternyata saudara si A itu begini lah ini ya. Kecuali kalau kesalahannya itu memang sudah akut. Memang dinasihati sudah nggak bisa, dan memang dikenal begitu. Itu perlu memang diceritakan untuk supaya yang lain tidak terpengaruh, terutama dalam hal-hal yang akhlaknya atau yang dikerjakan itu merusak orang lain. Umpama sudah ketahuan gampang menipu orang, ini boleh diceritakan. Hati-hati kalau kedatangan si A, supaya dijaga barang-barangnya. Hati-hati. Ini boleh kan sudah dikenal. Tapi kalau belum, hanya sebuah istilahnya kejadian insidentil, sebenarnya orangnya baik, tapi karena keterpaksaan, mungkin karena lagi butuh atau bagaimana mengerjakan kesalahan, mencuri apa-apa, nah ini tidak boleh diekspos. Diekspos itu ternyata begini tidak boleh. Itu sebuah itu adab dalam kita menghadapi kesalahan orang lain. Kalau sudah makruf begitu, ya, untuk taat ya, untuk istilahnya peringatan yang lain supaya tidak mengikuti. Kalau jelas sudah mempengaruhi, daripada perkara-perkara jelas seperti yang dikatakan tadi, ya silakan dibatasi, diceritakan. Tapi kalau hanya masih ikut-ikutan, ini jangan.
kadang-kadang masih ikut-ikutan ngomong, kalau sudah di apa namanya kita jangan kemari, akhirnya ya, keluar sekalian, itu namanya yunafiru, namanya itu melarikan namanya. Padahal sebenarnya yafiru wala yunafiru. Gampang-gampangan, jangan melarikan. Jadi duduk kamu bicara begini. Apakah kamu sudah paham dengan apa yang kamu omongkan? Nah, karena orang itu ya tidak penting ya, banyak ngomong, tapi yang penting memahami omongan. Nah, banyak ngomong ya, banyak, lainnya pintar ngomong banyak. Banyak omongannya daripada uangnya. Nah, tapi yang memahami omongannya itu jarang. Sehingga ceplos-ceplos ke sana kemari, nggak tahunya saudaranya tersakiti dengan omongannya. Ceplos-ceplos ke sana kemari ternyata cuma meniru saja. Sehingga nggak jelas. Ini kok mau nasihat lagi? Nah, itu pertanyaan tadi ya, suatu hal. Lagi mungkin. Mohon dijelaskan profil ulama Albani, Fauzan, Utsaimin. Jadi ulama-ulama yang mungkin banyak disebut akhir-akhir ini, setelah 10 tahun terakhir inilah, itu memang yang pertama yang disebut ini Albani, Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani ini ulama yang terkenal dalam bidang hadis. Jadi ulama dalam bidang hadis. Jadi beliau ahli dalam pengkritikan hadis. Jadi meneliti hadis, sebuah hadis dengan matanya sampai perawinya itu, beliau menemukan teori atau cara yang lebih selektif sesuai dengan cara berpikirnya orang zaman sekarang. Sebenarnya sebelum beliau ya ada seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi, yang termasuk Imam Bukhari sendiri, itu pengkritik hadis. Cuman mereka adalah teori-teori lama yang sudah terbukukan. Nah, Imam Al-Albani ini disebut imam ini karena terdepan dalam bidang hadis, bukan imam bahwa dia imamnya di BA, tidak. Ya, seperti Amirul Mukminin dalam hadis itu bukan Amirul Mukminin di BA, tapi pimpinan dalam bidang hadis. Jadi, karena pertanyaan Imam Bukhari itu berarti dulu ya di BA ya. Karena kan imam, bukan imam-imam pengertian khalifah. Kembali pada tadi, Al-Albani ini bidang hadis. Jadi karena keahlian beliau, semua sekarang kritik-kritik hadis itu tidak melepas nama beliau. Nah, ini juga bagus. Bahkan saya sendiri, kita sendiri, kepada saya hanya bertanya. Nah, kita akan mengkajikan dulu pada saat sebelum Ibnu Majah yang pertama, itu Pak Khalil sendiri. Tanya apa yang kita akan mengkaji Ibnu Majah. Ini kira-kira kitab apa yang untuk rujukan. Saya berkata kamu harus merujuk dulu tentang Sahih Dhaifnya kepada kitab Sahih Dhaif Sunan Ibnu Majah li Nasiruddin Al-Albani. Jadi beliau sendiri ya memberi nasihat supaya merujuk karena itu sudah diakui dalam kitab ilmu hadis. Tapi kalau itu bidang pemahaman fikih dan sebagainya itu masih kalah dengan yang lain. Seperti yang disebut sini Al-Fauzan, oleh Al-Fauzan. Ini yang istilahnya apa? Abdul Qurnain tadi itu mulai zaman kepada saya ini ceritanya di Riyadh dalam beberapa waktu. Kemudian Utsaimin ini Saleh bin Utsaimin, terkenalnya Syekh Utsaimin. Ini juga apa namanya? Mufti di Saudi Arabia, sekarang sudah meninggal, tahun 10 tahun yang lalu. Ini juga ulama. Saya sendiri juga beberapa kali mengikuti tanya jawab tahun 97-98. Itu kalau habis Ramadan, ya pada saat Ramadan dan tarawih, itu ada tanya jawab. Ini Utsaimin ini. Saya beberapa kali mengikuti pertanyaan tanya jawab. Ini juga ulama, banyak memberikan penjelasan tentang permasalahan modern. Seperti ini, ya, istilahnya apa? Mereka berada di dalam negara Islam. Mereka punya ilmu sendiri. Aturan mereka.
sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, mereka berfatwa kepada termasuk politik yang Indonesia, termasuk di konek tadi. Bagaimana presiden itu apakah begini? Jawabnya mereka tidak mau bermasalah. Bahkan kalau jujur, saya pernah baca dalam kitab namanya Aqidah Safarania, Sarah yang ditulis oleh dia berkata, ditanya dalam Aqidah itu ada ta'liqat, komentar, dia ditanya, bagaimana menurut saya kami berada di negara kafir, di negara yang tidak Islami. Kami berkumpul membuat satu kelompok Islam untuk bagaimana kita beribadah, seperti kita sholat berjamaah, kemudian sholat Jumatan, kita punya sebuah organisasi untuk mengatur, punya pimpinan untuk mengatur. Itu bagaimana? Saya itu menjawab, saya menjawab, ya silakan, karena harus begitu. Jadi kan kalau itu kan sama saja dengan jamaah kita ini, kita berkumpul untuk mengatur bagaimana dalam jamaah. Karena negara kita bukan negara yang Islam, dan kita tidak boleh membuat kerusuhan. Karena hidup, ya, interaksi orang Islam dengan selain Islam itu juga diatur dalam Islam. Kalau mereka tidak memerangi, mereka menjaga hak kita, ya kita harus menjaga hak mereka. Kalau mereka tidak memerangi kita, kalau mereka tidak istilahnya membantai ya tidak. Maka kita juga harus memberi hak mereka, yaitu kita menghormati mereka. Ini dijadikan justru apa? Nabi pada saat masuk ke Madinah, di situ Madinah sudah tertata. Ya, antara Yahudi, Nasrani, terus kaum Madinah sendiri, mereka sudah punya aturan. Sehingga Nabi masih tinggal dengan aturan, sehingga ada wasiqah al-Madinah yang isinya menjaga Madinah dari perang musuh. Tidak langsung kamu Yahudi, Nasrani minggir, enggak. Karena mereka belum diketahui memerangi muslimin apa enggak. Setelah diketahui mereka memerangi seperti orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraiko, itu ternyata bergabung di pasukan multinasional, istilah perang Ahzab itu kan suku Batofan, suku Sulaim, semua bergabung satu jazirah Arab itu menyengukung kota Madinah dan yang di dalam Bani Quraiko, Bani Nadir. Sehingga pada saat perang selesai, orang kafir pulang semua, diserang oleh Nabi. Sehingga apa? Bergabung di benteng mereka menyerah, tapi minta dihukum saat itu sahabat yang iman. Perasaan mereka saat itu golongan mereka pasti hukumannya nggak terlalu berat ini. Ternyata setelah diserahkan ke saat, nanti silakan saat kamu menghukumi sesuai permintaan mereka. Ya nanti semua dibunuh. Tapi inginnya mendapat dispensasi, tapi malah hukum sebenarnya semua dibunuh kecuali wanita dan anak-anak. Semua dibunuh. Lalu berkata, lakot hakam per hukman malik. Kamu telah menghukumi dan hukumnya Allah. Malik itu rakyatnya Allah. Jadi Islam baru memerangi setelah mereka memerangi. Tapi pada saat mereka menjaga hak-haknya Islam, ya kita harus menjaga hak mereka. Meskipun ya istilahnya seperti Pancasila, undang-undang, itu secara hukum syariat itu namanya hukum waqi'. Kalau kita mengedepankan hukum itu dan hukum Islam, ya kafir. Pemahaman yakin dengan agama Allah, Allah itu umur kafirun. Jelas itu. Bahkan Pancasila itu kalau dalam buku-bukunya di Saudi Arabia ada buku-buku firqah Pancasila dimasukkan. Itu adalah hukum-hukum yang dibuat untuk membuat orang kafir. Itu jelas. Tapi kita menghormati mereka. Ya kita istilahnya umpama ada penghayatan perdamaian, jadi kita ikuti. Tapi itu sebagai kita memberi hak mereka, kita mendengar. Tapi tidak akan kita yakini. Karena ya ketuhanan yang Maha Esa, berarti agama siapa saja yang menyembah Allah benar. Ya. Hindu, Buddha, semua benar. Nah kalau kita meyakini agama selain Islam benar, ya kafir kan? Kalau Allah mengatakan orang Nasrani itu kafir, Yahudi kafir, lalu tidak mengatakan kafir. Nah, ini jelas. Itu wajib.
tidak ada apa itu namanya perbedaan. Nah, seperti itu kan jelas. Jadi Utsaimin sendiri meskipun berfatwa bahwa ini jadi apa itu sebagai penjelasan supaya tidak terjadi kekacauan. Sekarang kita kembali kita memiliki selama ini tidak terjadi kekacauan. Ataupun yang mereka omongkan buktinya kan mengkafirkan. Itu kan khawarij. Khawarij itu supaya dipahami mengkafirkan orang. Pokoknya orang berbuat dosa itu kafir. Itu kan khawarij. Maka mereka mentarget membunuh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terbunuh betul Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Abdurrahman bin Muljam sebagai mas kawin untuk istrinya. Itu saking kuatnya dalam sesatnya, dalam kesesatan. Nanti untuk mas kawin, saya membunuh Ali. Orang khawarij. Berani mengkafirkan sahabat. Nah, ini jamaah dia khawarij karena mengkafirkan orang. Nah ini akibat ulah yang jamaah enggak. Ya, tidak begitu paham batin. Ya, tidak tahu aturan. Ya tadi itu, Tuhan kamu dikafirkan. Itu yang membuat. Padahal kan kita tidak diajari seperti itu. Kita diajari yang sesuai dengan kaidah, mengkafirkan secara umum berdasarkan dalil. Perorangan tidak boleh. Bapak Imam meskipun dulu, kiai goblok, khianat, tapi apa pernah kafir, ya. Belum pernah terdengar dari cerita apa itu ulama-ulama yang sepuh bicara begitu. Kalau khianat iya, kalau goblok iya. Soalnya tidak punya ilmu tapi daya kiai. Atau sudah punya ilmu tapi ilmu disimpan. Jelas ya, Terus ada lagi? Kita sampai jam 11 tidak. Ya, Allah. Assalamualaikum. Dan lagi di penjelasan dari tentang yang saya tanyakan, apakah seseorang yang tidak imam dalam artian kita membentuk imam menjadi seseorang tidak beriman, apakah sudah bisa dianggap dia merupakan orang yang kafir? Bagaimana sudah termasuk di dalam jemaah layak itu salah satu dari sebelumnya. Apakah secara keilmuan itu bisa dikatakan orang itu merupakan orang kafir? Di dalam jemaah kita sudah sering mengatakan bahwa bahkan ada keyakinan kalau kita sholat di belakang orang yang bukan jemaah biasa. Apakah kedudukannya itu dengan demikian secara keilmuan yang terlalu? Itu tidak. Ini banyak memang karena ini bersinggungan dengan itu sebenarnya takdir itu sebenarnya. Sekarang kita cukup, tapi masalah ya untuk mengenai sholat Jumat itu kan kita di dalam jemaah menggunakan dua al-Arabiyah dalam menggunakan tapi bolehkah ini dalam artian konteks ilmu nanti kalau bukti di dalam jemaah ya bolehkah itu selain dua al-Arabiyah? Jadi yang pertama masalah pentakbiran tadi yang hubungannya juga kepada sholat di belakang orang yang tidak tahu. Itu sebenarnya memang secara dasar yang membuat kafir dan tidak itu adalah akidah. Tapi akidah ini juga akan berpengaruh kepada ibadah. Artinya begini, seorang mungkin tidak sirik, sehingga dia posisinya Islam. Tapi pada saat dia mengingkari satu dari kewajiban Islam, maka jadilah kafir. Meskipun itu yang diingkari bukan masalah akidah. Namanya sebab wajibnya berjamaah, wajibnya punya imam. Dari mana yang tidak mengatakan wajib?
Apakah ada dalil yang mengatakan kalau tidak berjamaah, tidak imam, itu tidak wafat? Semua tuntutan wajib. Sedangkan pengertian wajib, yaitu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberi sanksi yang diberi pahala yang mengerjakan, yang tidak diberi sanksi. Mengkufuri atau meyakini bahwa jamaah tidak wajib, tidak perlu, padahal Allah memerintah, berarti itu mengkufuri ayat. Cukuplah orang dikatakan kafir karena mengkufuri kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jangankan masalah wajib, masalah yang remeh saja, masalah sunnah Nabi. Kalau kita mengkufuri itu tidak perlu, itu sudah menjadi cacat dalam keimanan. Contoh pemikiran melihat sosok Rasul itu dua segi. Rasul sebagai Nabi dan Rasul sebagai orang Arab. Kalau Rasul sebagai Nabi, Nabi sebagai Nabi, ucapan perbuatan yang bersinggungan atau berkenaan dengan agama kita pakai. Tapi kalau sesuatu yang ada pada Nabi, hubungan dengan Nabi sebagai orang Arab, kita tidak boleh ikut. Karena kita orang Indonesia. Cara berpakaian, cara menata rambut, berjenggot umpama. Sampai mengkufuri apa jenggot itu teroris umpama. Nah, apakah mengatakan Nabi teroris? Itu kan Nabi sebagai orang Arab. Biasanya orang Arab ya jenggotnya lebat, dipelihara. Nah, kita orang Indonesia. Nah, kalau jenggot kan malah kelihatan tua. Nah ini berarti mau pisah Rasul sebagai Rasul sebagai orang Arab. Padahal Nabi berkata, maka kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apalagi perintahnya sudah jelas. Suruh perintah memelihara jenggot, jangan memelihara unggas dan sebagainya, itu jelas. Umpama toh tidak memelihara jenggot, ya janganlah mengerjakan yang dilarang. Ngomong tumis ya silakan, tapi tidak terlalu tebal seperti Pak Raden yang sampai bibirnya tutup. Jadi itu istilahnya apa? Ini pemahaman. Jadi mengkufurkan seseorang itu secara umum berdasarkan dalil itu tidak masalah. Siapa saja yang mengkufuri kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Rasul, ya, mengkufuri, menolak, menentang, itu sudah. Memang itu sudah kategori kafir. Kalau itu jelas masalah kekafiran. Nah, kemudian yang masalah ketiga tadi masalah sholat tadi ya, masalah sholat. Ya. Kenapa dengan jamaah? Ya. Itu kalau di luar tidak boleh. Itu banyak pertimbangan. Secara hukum, kita berinteraksi dengan ahli bid'ah. Kalau sudah jelas kebid'ahnya, ini harus ada terjadi muqoto'ah. Muqoto'ah itu umpama hubungan itu embargo sudah nggak boleh. Jangankan sholat bersama, jangankan kita ngomong-ngomong itu nggak boleh sebenarnya. Karena ahli bid'ah sudah jelas kebiasaannya. Ini akan mempengaruhi kita. Ulama sudah banyak membahas, ya, istilahnya muamalah ahli bid'ah. Itu perincian sudah jelas. Kalau sudah terbukti kebohongan kebiasaannya, kesesatannya, ini tidak boleh. Jamaah mengajari hal itu. Apalagi kalau istilahnya bukan mubalik, misalnya ya umumnya para jamaah, kalau sampai ikut orang luar, wah ini berarti sudah ikut orang luar. Padahal saya imam di Masjidil Haram itu ya orang luar jamaah itu. Ya. Maksudnya apa? Tidak jamaah kita, ya kan? Abdurrahman Surem, itu juga bukan jamaah kita, bukan LDI dia. Nah. Tapi ya kita makmum. Karena apa? Di sana terbukti itu bukan bid'ah. Mereka sholatnya sesuai. Sedangkan di sini umumnya, apalagi zaman pada saat pembangunan jamaah, perjuangan jamaah dulu, umumnya semua ya pakai usolli. Ya. Sebelum sholat, ya,
Adanya tak itu sudah bid'ahnya. Bedok itu. Sebelum sholat, sholat. Habis sholat, zikir bersama. Bid'ah semua. Nah, majalis ahli bid'ah, itu kita duduk nggak boleh. Mendekati nggak boleh. Ini satu, apa namanya, itu dalam kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masarih. Menolak kerusakan itu harus dijauhkan daripada mendatangkan manfaat. Nah kalau jamaah dibiarkan silakan, nggak apa-apa, sama saja. Dari bid'ah semua. Jadi dari sisi hukum pun menjalankan begitu. Dari sisi merawat lebih-lebih. Lebih-lebih. Kemudian yang ketiga, khutbah tadi ya. Khutbah. Khutbah berbahasa Arab. Ya. Yang jelas, ya, karena Nabi kita orang Arab, mesti berbahasa Arab. Mereka menyampaikan, Nabi menyampaikan kepada kaumnya orang yang berbahasa Arab. Itu sudah jelas. Kemudian di dalam perkembangan Islam, setelah Islam itu masuk ke dunia barat, sampai ke Italia, sampai ke Spanyol, mereka mempertahankan bahwa semua bahasa resmi pemerintah itu bahasa Arab. Sehingga otomatis khutbahnya pun meskipun pendengarnya bukan orang Arab, supaya berbahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu syiarul Islam. Bahasanya Quran adalah bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Sehingga khutbah berbahasa Arab itu ibaratnya colok kasaran itu. Istilahnya secara globalnya bahwa itu adalah pendidikan adakan kepada umat itu untuk mengerti, untuk mengkaji bahasa Arab. Karena Quran dan hadis adalah bahasa Arab. Maka itu yang dipilih para ulama. Seperti di Masjidil Haram, haji itu dari segala penjuru dunia. Tapi khutbahnya tetap bahasa Arab, tidak bahasa Inggris. Karena lughatul internasional, lughah dauliyah, bahasa internasional itu bahasa Inggris. Tapi kalau Masjidil Haram menggunakan bahasa Inggris, orang Inggris, dunia internasional bersorak gembira. Wah, Islam sudah mengalahkan, mengedepankan bahasa asing, sudah tidak bangga dengan bahasanya sendiri. Nah, begitu juga di Indonesia ini, Bapak itu menentukan berbahasa Arab. Meskipun ya istilahnya berbahasa Arab, ya ini terus terang seperti ini juga dikritik oleh Ustaz Zulkarnain dalam khutbahnya. Mereka berbahasa Arab, padahal banyak yang tidak mengerti bahasa Arab. Bahkan yang khutbah pun tidak mengerti bahasa Arab. Ini penghinaan. Umpamanya saya tahu saat itu, dia sedang ngomong begitu, saya lumayan ramai. Nah, ini ya umpama istilahnya kalau dibanding di Yaman, kalau sudah di Yaman di ini, ya mungkin iya. Tapi kan jelas jamaah sudah diberi petunjuk ya dibukukan khutbah dan itu sudah dimaklumkan. Ya minimal ya 50-60% sudah mengerti. Dan setelah Jumatan ada nasihat secara bahasa kita yang intinya juga menerjemahkan ya, khutbah yang tadi seperti yang saya perhatikan tadi ya saya baca sedikit yang masalah ibadah itu ya kita omongkan penjelasannya seperti itu. Jadi intinya ya, itu muqaddam itu dipilih oleh para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama. Adapun sebagai ulama memang memperbolehkan bahasa daerahnya. Berdasarkan Rasul itu dikirim menggunakan bahasa kaumnya, itu pertama. Kemudian yang kedua, Jumatan itu adalah majelis zikir, yaitu untuk menasihati bagaimana mungkin orang itu dinasihati dengan bahasa yang nggak ngerti. Ya itu betul. Bakal bila dibilang, akhirnya kan begitu. Tapi jamaah sudah dikondisikan dengan khutbah itu mengerti, sehingga khutbahnya jamaah ini banyak dalilnya daripada keterangan. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Nah, tidak istilahnya ya seperti khutbah-khutbah yang di negara Arab itu banyak keterangan. Sehingga ya kadang-kadang kalau mungkin yang pernah haji bingung, itu ngomong apa ini? Ini katakan begitu. Ini sebenarnya memang sekali lagi memperbolehkan. Nah, tapi jamaah memilih ini mengapa? Karena itu jumhur ulama. Yang kedua syiarul Islam. Ya, meskipun dalam jamaah mungkin ya disengarai oleh orang luar
Arabia. Pelajaran bahasa Arab itu kurang digalakkan. Ya memang sementara ini ya seperti itu. Tapi itu tidak menghilangkan bahwa kita beribadah kalau nggak ngerti bahasa Arab nggak sah. Atau ngaji nggak pas kalau nggak pintar bahasa Arab. Itu kan di kalangan tertentu. Apakah di golongan mereka ya semuanya juga begitu? Orang awam sendiri terhadap bahasa ulama itu juga nggak semua paham. Orang Arab, ngigonya bahasa Arab. Nah, memang orang Arab. Masih kecil itu sudah bahasa Arab. Nah, ya, tapi terhadap bahasa yang disampaikan dalam majelis ilmu, dalam fatwa-fatwa, itu tidak semua nanti paham. Sehingga makna Al-Quran itu juga harus dimaknai. Makna bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dimaknai bahasa Arab. Karena bahasa Arab mereka bahasa Arab sekarang. Nah, bahasa Arab Al-Quran hadis itu bahasa yang tinggi, sastranya tinggi zaman dulu. Ibarat kalau orang Jawa itu bahasa Kromo Injil. Ya, sekarang malah nggak ngerti bahasa. Seperti di acara-acara mantan itu ngomong apa itu nggak ngerti. Mungkin di daerah sini juga begitu. Yang muda-muda itu juga nggak begitu paham bahasa asli daerahnya. Karena apa? Itu tadi. Kurang digalakkan bagaimana Arab, Islam itu ya, termasuk siarnya adalah bahasa Arab. Orang Yahudi Nasrani itu banyak memerangi Islam dari sisi bahasa Arab. Bagaimana bahasa Arab itu tidak dipelajari. Mereka mengatakan orang Islam itu belajar untuk membaca. Soalnya Arab itu faedahnya banyak sekali. Sedangkan orang Barat membaca untuk belajar. Nah, kan kelihatan pola mereka, kalau orang Arab itu 10 tahun mempelajari bahasa Arab untuk membaca supaya bisa baca. Nah, ilmunya kapan? Nah, ilmu untuk membaca ilmu itu kapan? Kalau 10 tahun saja untuk belajar baca. Ya, ini propaganda dari mereka serta meninggalkan bahasa Arab, terutamakan bahasa-bahasa Inggris dan sebagainya. Ya itu bahasanya bagus untuk bahasa dakwah internasional. Tapi bahasa Arab itu perlu. Karena negara kita orang Arab. Al-Quran hadis bahasa Arab. Kita kan lebih bisa memahami. Kalau kita ngerti bahasa Arab, rubba hamilafikin atau rubba muballadin aktor min hamil. Mendengar langsung, tapi kurang begitu memahami kaidah lugatul Arabiyah dengan yang dimangkuli. Ya. Karena yang dimangkuli ngerti kaidah itu bisa membenarkan mana. Maksudnya istilahnya mengerjakan atau dikerjakan tidak bisa membenarkan. Yang ikut asrama langsung di Kediri, tapi kurang mengerti, tidak pernah belajar bahasa Arab, nahwu sorok, umpama, memangkuli yang pintar nahwu sorok. Ya, banyak salahnya mungkin. Kalau nggak hati-hati, berarti ngajinya ngantuk aja. Kalau kosong, ini perkiraan begini maknanya. Setelah nggak jelas para jamaah. Nah, dirinya nggak jelas, banyak jelas. Malah konangan. Musibah ini. Dirinya nggak jelas, kok nanya sudah jelas deh. Tapi yang kira-kira keterangan jelas, panjang lebar. Tapi yang nggak begitu jelas, tetap juga nggak ketahuan. Ini membuka rahasia. Alhamdulillah sudah mulai, insya Allah cukup ya. Ini sudah malam. Itulah saya kekurangannya. Minta maaf yang besar-besarnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, ya.